perkenalkan, nama saya Fahmi Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang brand fashion lokal di Indonesia yang bernama Ria Miranda. Nah, kalau kita lihat sedikit, Ria Miranda itu sebuah brand fashion yang memang sudah didirikan sejak tahun 2009 dan didirikan oleh desainer bernama Indria Miranda. Dan kita lanjut aja langsung ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat sini ada dua segmentasi. Yang pertama saya bakal bahas dari segmentasi secara geografis dulu. Secara geografis itu Ria Miranda itu emang dia tuh lebih berpusat di daerah-daerah kayak Jakarta, Bandung, dan juga kota-kota lainnya. Itu cuman tidak menutup kemungkinan daerah Jabodetabek juga termasuk dalam segmentasi yang sangatlah masuk untuk ke dalam segmentasi geografis di Ria Miranda itu. Lalu kita masuk ke bagian segmentasi demografis. Di demografis sendiri itu tidak ada sebuah data yang menjelaskan secara eksplisit, tetapi saya melakukan analisa secara langsung melalui sosial medianya, lalu melihat dari berapa banyak outlet yang didirikan itu. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan bahwa secara demografis itu Ria Miranda pembelinya adalah wanita yang berusia sekitar 20 tahun hingga 40 tahun, yang dimana secara ekonomi mereka berada di kelas ekonomi menengah ke atas begitu. Lalu untuk umumnya Ria Miranda itu sudah memiliki penghasilan sendiri, atau emang bisa kita bilang dia udah punya pasarnya sendiri lah gitu. Kita lanjut untuk segmentasi psikografisnya. Ria Miranda itu secara psikografisnya itu konsumennya itu didominasi oleh perempuan, karena seperti yang kita ketahui Ria Miranda itu sebuah brand fashion yang emang menjual produk seperti pakaian muslim seperti hijab maupun fashion muslim yang lainnya gitu. Terus kita masuk ke bagian segmentasi perilaku. Kalau kita lihat di segmentasi perilakunya ini menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan juga ini didukung dengan namanya program loyal customer gitu yang bernama jadi di Ria Miranda itu punya sebuah nama loyal customer sendiri, yaitu namanya adalah RMLC atau singkatannya dari Ria Miranda Loyal Customer, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, untuk bagian targetnya ini kalau kita lihat dia itu sebuah brand pakaian yang emang kesannya itu premium, tetapi emang dia itu desainnya itu lebih condong ke arah feminin gitu. Kalau misalnya kalian lihat di sosial medianya ataupun di marketplace lain, kalian lebih tepatnya brandnya itu emang lebih condong ke pakaian yang emang lebih ke perempuan begitu. Nah, untuk positioningnya sendiri, untuk Ria Miranda itu dia memposisikan dirinya sebagai brand menswear premium, yang dimana seperti yang saya bilang di awal tadi, mengedepankan desain feminimnya secara elegan dan memiliki sentuhan budaya lokal. Serta positioningnya si Ria Miranda itu dibangun melalui konsistensi pengguna, dari kesukaan pengguna lebih tepatnya, karena ternyata di Ria Miranda itu penggunanya itu lebih suka dengan warna pastel dan pemilihan bahan yang nyaman, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, untuk propositionnya sini ada 4 tahap. Kita bahas di quality-nya dulu. Di quality-nya itu ada bahan nyaman, flowy, dan premium. Untuk di service ya, Ria Miranda itu menyediakan service yang sangat baik, terutama di kalangan komunitas, dan juga kadang Ria Miranda itu suka mengadakan sebuah event eksklusif gitu. Lalu kita masuk ke bagian price. Price itu harganya sih lebih ke arah middle to high sebenarnya sih. Terus untuk untuk penjualan itu dia tuh lebih ke arah penjualannya bisa tinggi,
tergantung seasonal yang sedang dilewati gitu. Nah, sini ada marketing mix, ada produk, price, dan promotion. Di produk ini kita lihat itu dia menjual dress unik dan hijab, terus motifnya itu etnik plus pastel, terus dia juga menjual produk limited edition. Lalu di bagian price, dia memposisikan dirinya itu sebagai barang yang premium, maka dari itu harga juga premium, tetapi masih terjangkau. Lalu dia tuh justified by brand image. Nah, jadi kita bahas juga di place-nya. Ria Miranda juga punya offline store gitu, dia punya outlet atau toko offline yang bisa kalian kunjungi secara langsung. Tetapi tidak, misalnya kalian nggak mau datang ke offline store-nya pun, Ria Miranda menyediakan online store-nya juga. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, pokoknya apapun itu kalian bisa nemuin namanya Ria Miranda di berbagai e-commerce gitu. Lalu mereka juga suka buka booth di event komunitas. Contohnya apa ya, saya lupa, tapi ini ada gitu. Kita masuk ke promotion. Di promotion itu mereka pasti dia pakai sosial media, mereka pasti gencar banget untuk sosial media ini. Kedua, influencer. Kalau kalian buka sosial media ini juga, Ria Miranda itu suka mengajak sebuah influencer untuk mereview produknya mereka gitu. Lalu kita lihat di event komunitas, tentu seperti yang saya bilang juga di place, mereka nggak hanya jualan melalui offline ataupun online store, tapi mereka juga kadang suka berjualan atau mempromosikan barang mereka melalui event-event yang berhubungan gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh video yang masuk ke dalam marketing 4.0. Di sini saya nggak bisa play, cuma mungkin nanti ibu bisa play aja videonya karena ada di PPT. Atau coba saya play aja kali ya. Semoga bisa. Oh, bisa. Semoga terlihat video. Kurang lebih seperti itu videonya. Dan kenapa saya memilih video ini? Karena ada alasannya di berikutnya nih. Nah, ini ada beberapa alasannya. Jadi ini sebuah video kampanye yang bernama Lentera Raya Collection, yang dimana kampanye itu tuh sebenarnya seasonal juga, dan seasonal itu ketika di bulan Ramadan. Nah, kita lihat di bagian promotion mix-nya di video tersebut. Secara advertising, dia menggunakan video campaign sebagai iklan. Terus kita lihat juga di bagian digital marketingnya. Dia mendistribusikan video tersebut melalui media sosial. Lalu kita lihat juga di public relation-nya, cara mengkomunikasikan barangnya itu atau produknya itu dengan membangun citra brand yang kuat. Seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, memang sudah ada beberapa cara untuk memperkuat citra brand si Ria Miranda itu. Lanjut lagi. Nah, ini alasan saya kenapa memilih video ini sebagai video yang menarik untuk dijadikan contoh sebagai promotion mix gitu. Pertama, ada 4 alasan sini. Pertama, soft selling tetapi tetap impactful. Kedua, visualnya estetik. Ketiga, relevan dengan momen lebaran saya, karena sesuai dengan si campaign-nya itu. Keempat, itu adalah mendorong engagement. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh untuk blocking konten, tapi sayang sekali nggak bisa saya play, tapi nanti mungkin ibu bisa play di PPT-nya. Saya lanjut aja. Nah, di sini ada blocking konten, di mana kontennya ini lebih tepatnya ada sebuah influencer yang bernama Umi Gema dan Sohwa. Jadi mereka itu sedang ada di sebuah acara dan mereka menggunakan pakaian Ria Miranda. Dan lalu di video ini tuh mereka menjelaskan keunikan dan apa sih hal yang membuat mereka membeli pakaian dari Ria Miranda. Saya play videonya. Show Lenteranya Ria Miranda tadi tuh keren banget, terus warna-warna itu warna-warna umi banget sama sama kita, personal colornya memang literally itu, jadi baju-bajunya aduh itu warna-warna kita gitu ya, jadi itu tambahan dan elegan dan dia benar-benar kayak wearable untuk hari raya tuh cocok banget, jadi mesti semua orang
yang berdua sih kembar, yang kayak kembar. Oh iya. Kalau selera beda-beda, cuman kebetulan kita tuh Mondi family, cuman kita yang personal colornya tuh terang. Oke, mungkin sekian aja ya. Mungkin untuk video saya pause dulu, takutnya kelamaan. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Ada dua di kotak ini ya, ada kontras gitu, mana yang sebaik. Oke, kita masuk ke bagian product placement and usage. Kalau kita ketahui dari tugasnya ini adalah untuk video ini adalah mencari seseorang yang tidak terkait dengan Ria Miranda, tapi di video tersebut tuh seseorang tersebut yaitu sedang mengenakan pakaian dari Ria Miranda. Maka dari itu, saya menemukan suatu konten yang memang berhubungan sekali dengan tugas tersebut. Bisa kita play aja langsung. Kurang lebih seperti itu. Ini lebih tepatnya ke video konten OOTD, Outfit of the Day. Untuk selanjutnya sepertinya sih sudah selesai. Mungkin sekian dari saya Fahmi Rahman. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, tetapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih untuk Bu Chris dan juga kawan-kawan. Mohon dukungan apa? Thank you tapi intinya.